Bapak yang dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kita mau naikkan pujian sejauh timur dari barat. Tuhan mengampuni dan membuang dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Kau tak membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Anak-anak dan Bapak Ibu, orang tua yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini Paskah kita tidak bisa rayakan bersama-sama karena situasi yang sedang terjadi, tapi percaya situasi ini tidak menghalangi untuk kita mengingat apa yang Tuhan kerjakan di Paskah yang sudah 2000 tahun lalu Tuhan lakukan untuk kita. Nah, hari ini kita akan melakukan bergumul bersama, 7 hari bergumul bersama dengan keluarga besar sekolah Kristen Kalungurus Ambon. Hari pertama kita mau belajar tentang apa yang Tuhan lakukan di kayu salib, yaitu tentang mengampuni. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan boleh izinkan kami bersama-sama malam ini berkumpul dengan keluarga kami masing-masing di rumah, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan bergumul bersama-sama sebagai keluarga besar Kalungurus Ambon untuk kami mendoakan dunia ini, bangsa kami, bahkan keluarga kami dan hidup kami masing-masing. Tuhan Yesus, tolong biar firman Tuhan yang akan kami dengar bersama boleh menjadi kekuatan dan menjadi petunjuk untuk kami hidup ada di bumi yang sementara ini. Terima kasih, berkati anak-anak semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati mereka supaya mereka menangkap pesan Tuhan yang akan kami dengar bersama pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi anak-anak yang saya kasihi, kita tahu semua cerita tentang Paskah. Paskah adalah penyaliban Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mati untuk kita bersama, dan itulah yang menjadi tujuan Tuhan datang ke dunia, yaitu untuk mati. Mati bukan mati konyol, tapi mati untuk menebus kita supaya kita beroleh kehidupan. Baik, hari pertama ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-24. Maaf, ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, anak-anak yang saya kasihi dan juga Bapak Ibu yang di rumah, orang tua yang sedang mendampingi anak-anak, kita lihat sebuah peristiwa yang tidak masuk di akal yang Tuhan Yesus lakukan. Prajurit yang menganiaya Tuhan Yesus dengan begitu luar biasa, ya, siksaan yang diderita oleh Tuhan Yesus luar biasa beratnya, tetapi sementara Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus mengutarakan isi hatinya kepada Bapa dengan sebuah doa yang menurut ukuran manusia ini sudah tidak mungkin bisa dilakukan, yaitu mengampuni orang yang menganiaya dia. Biasanya kalau kita disakiti orang, kita dilukai perasaan kita oleh orang lain, biasanya kita akan mudah marah. Ya, kita biasanya akan mudah untuk membalas. Tetapi peristiwa Paskah mengajarkan kita untuk mengampuni seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Sebenarnya kalau menurut ukuran manusia, prajurit ini tidak layak mendapat pengampunan karena dia melakukan apa yang menjadi kejahatan besar. Tuhan Yesus dinyatakan tidak bersalah. Tuhan Yesus dinyatakan tidak bersalah, sehingga Pilatus cuci tangan, anak-anak semua, ya. Tapi hari itu Tuhan Yesus tetap disalib. Hari ini kita mau belajar tentang mengampuni. Banyak orang di sekitar kita mungkin juga mengecewakan kita. Banyak orang di sekitar kita juga membuat hati kita terluka. Peristiwa corona yang sedang hari ini kita alami bersama itu membuat kita agak tersiksa, ya. Tiap-tiap hari kita harus tinggal di rumah, keluar rumah mesti dengan penuh waspada. Ya, papa mama mesti lihat baik-baik, sedikit-sedikit kita mesti cuci tangan. Ini membuat tidak nyaman. Ya, mungkin di rumah, ya, papa mama juga melarang kita untuk melakukan kegiatan yang kita suka, mungkin bermain,
ya jalan ke mall atau ke tempat-tempat lain yang kita tidak suka. Tapi hari ini kita mau belajar menerima seperti yang Tuhan Yesus lakukan, menerima dan mengampuni, atau orang-orang yang membuat Tuhan Yesus terluka, tersiksa pada hari itu. Nah, mengampuni menjadi karakter bagi orang percaya, bagi kita yang ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkata begini di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi anak-anak yang saya kasih, mengampuni, mungkin ada teman-teman yang sudah mengecewakan kita, menyakiti kita, orang tua kita mungkin mengecewakan kita. Kita harus hidup dalam pengampunan. Karena Alkitab berkata, Tuhan Yesus mengajar, kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Saya percaya kita semua ingin masuk surga, betul ya? Jadi syaratnya adalah bisa mengampuni walaupun sakit, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Anak-anak yang saya kasih, kalau kita lihat anak domba, pasti dia punya karakter seperti domba. Ya, dia tidak punya tanduk, dia makan rumput. Anak sapi, dia punya karakter seperti sapi. Ya. Anak monyet, dia punya karakter seperti monyet. Begitu ya. Anak Tuhan, dia harus punya karakter seperti Tuhan. Kalau Tuhan mau mengampuni, maka kita pun juga harus punya sifat seperti Tuhan Yesus yang menjadi Bapa kita, yaitu mau mengampuni. Nah, beberapa hal yang menjadi keuntungan bagi orang yang mengampuni. Mengampuni itu memberi maaf dan melupakan kesalahan orang itu. Bukan hanya memaafkan tapi masih menyimpan. Tidak. Ya. Oke. Pertama, keuntungan bagi orang yang mengampuni, yang pertama adalah kesalahannya juga diampuni oleh Bapa di surga. Seperti kitab Matius 6 ayat 14 tadi, kalau kamu mengampuni, maka Bapamu di surga juga mengampuni kamu. Yang kedua, orang yang mengampuni, dia akan ada mengalami perasaan damai sejahtera atau perasaan lega. Ya, kemana-mana hatinya penuh damai sejahtera, tidak perlu dendam, kepahitan, sakit hati. Itu orang yang tidak mengampuni, sebenarnya dia sedang menyimpan sampah dalam dirinya. Dan sampah itu yang membuat orang itu sakit. Kenapa banyak orang sakit kanker, ya, sakit yang macam-macam? Sebenarnya diselidiki, hatinya masih penuh sampah. Makanya Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang bergembira adalah hati yang tidak ada sampahnya, hati yang tidak ada rasa dendamnya, hati yang tidak ada rasa sakit hati dengan orang lain. Yang ketiga, keuntungan orang yang mengampuni adalah hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan menunjukkan jalan kepada orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Demikian anak-anak dan juga Bapak Ibu yang saya kasih, untuk meresponi firman Tuhan yang barusan kita dengar, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Kita mau naikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.
saya kasih, terima kasih mendampingi anak-anak di rumah untuk kita bergumul bersama di hari pertama ini untuk dunia ini, untuk bangsa-bangsa kita juga berdoa, dan besok kita akan melanjutkan lagi di hari kedua. Saya mengajak kita bersama untuk berdoa syafaat. Bapak mama yang di rumah, anak-anak kita mau bergandeng tangan bersama di rumah, yang kita naikkan doa bersama. Yang pertama kita akan berdoa buat dunia ini. Ya, bangsa-bangsa ada banyak sudah mengalami kesulitan kehidupan. Mana tempat tinggal kita ini, kita mau doakan minta belas kasihan Tuhan. Yang kedua kita mau berdoa bagi bangsa kita supaya terus ada dalam lindungan Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu, orang tua dan anak-anak semua yang saya kasih bersatu dalam doa. Bapa yang baik, malam hari ini kami bersyukur buat firman-Mu di hari Paskah yang akan kami lakukan bersama di tanggal 12 nanti. Tapi di hari ini kami bergumul Tuhan. Kami membawa bumi dan segala isinya, bangsa-bangsa yang di dalamnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami tahu, kami percaya bumi ini adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Dan bumi kami sekarang sedang terganggu oleh virus corona. Sebab itu Tuhan, semua bangsa-bangsa mengalami hal yang sama, ketakutan. Bangsa-bangsa mengalami kematian yang tidak wajar. Begitu banyak orang mati. Di bangsa kami juga, kami berdoa mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tidak ada yang sanggup menolong bumi ini tempat kami hidup kalau bukan Tuhan. Sebab itu malam hari ini kalau Engkau melihat ada pelanggaran di bumi ini Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan Engkau berikan bagi kami yang ada di bumi ini. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang begitu banyak mengalami kesulitan karena virus corona ini. Tuhan tolong beri kekuatan untuk para presiden-presiden, beri kekuatan untuk para menteri, bahkan kami berdoa untuk para dokter dan perawat di seluruh dunia ini. Mereka yang beri barisan depan untuk melawan virus ini. Tuhan jagai mereka, Tuhan berkati mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk alat-alat kesehatan yang terbatas oleh karena situasi corona yang menghantam seluruh bumi. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati ya Tuhan. Orang-orang dermawan, anak-anak Tuhan, bahkan siapapun, Kau berikan mereka kerelaan hati untuk berbagi dengan sesamanya. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami mohon Indonesia Tuhan, ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan Kau terus memagari bangsa kami dengan keselamatan daripada Engkau. Engkau memberkati Pak Presiden kami dengan semua menteri yang bertugas, khususnya Menteri Kesehatan dan para dokter. Tuhan Kau mengurapi mereka, menjagai mereka, memberi mereka hikmat untuk mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Kelelahan mereka Tuhan Kau berikan kekuatan baru. Mereka yang sudah berbulan-bulan, berminggu-minggu tidak pulang ke rumah karena menghadapi virus ini, kami mohon Tuhan, kekuatan Tuhan turun atas mereka. Kesehatan daripada Tuhan, Tuhan limpahkan bagi mereka. Ini permohonan kami Tuhan. Kami mempercayai hanya Engkau saja yang sanggup menolong pergumulan kami dari virus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat anak-anak kami semua yang ada di rumah, dan orang tua, semua anggota Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua, diberkati dalam segala aktivitas, dilindungi Tuhan, diberkati dalam segala kebutuhan, makan, minum, pakai, dan semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan besok hari di waktu yang sama Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak semua. Shalom. Shalom.